Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Dia dari 11 MIPA A, absen 27. Di sini saya akan membahas tentang penyakit dalam sistem reproduksi manusia. Berikut adalah beberapa penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah penyempitan saluran telur atau oviduk. Klaim ini merupakan faktor bawaan, tetapi ada pula yang disebabkan karena infeksi kuman tertentu. Saluran oviduk yang sempit akan membuat sperma sulit untuk menjangkau bagian dalam saluran tersebut, sehingga menyebabkan pembuahan sulit untuk terjadi. Lalu yang kedua ada mandul atau infertilitas. Mandul berarti seorang wanita atau pria tidak dapat memproduksi sel sperma maupun ovum. Faktor paling besar dipengaruhi oleh gangguan hormon reproduksi. Yang ketiga, impotensi. Kelainan ini dialami oleh laki-laki, yaitu keadaan penis yang tidak dapat melakukan ereksi atau tegang, sehingga sulit untuk melakukan kopulasi. Yang keempat, ada kanker serviks atau mulut rahim. Gangguan ini dialami oleh wanita. Penyakit ini dapat disebabkan oleh virus atau bakteri. Biasanya menyerang seorang wanita usia 45 ke atas. Pada mereka, presentase terbesar penyakit kanker adalah kanker serviks. Dapat dilihat pada gambar yang paling kiri merupakan serviks dan vagina normal. Lalu di sebelahnya yaitu stadium awal dari kanker serviks, sebelahnya lagi stadium lanjut kanker masih berada dalam serviks. Lalu yang paling terakhir, stadium akhir dari kanker serviks. Yang kelima ada kanker payudara. Penyakit ini rentan menyerang wanita. Seorang wanita yang tidak pernah menyusui kemungkinan besar dapat menderita penyakit ini. Kanker payudara adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau di saluran yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Yang keenam, sifilis. Disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual, transfusi darah, ataupun luka mikroskopis. Gejala-gejala pada sifilis yaitu sifilis primer, sifilis sekunder, dan sifilis tersier. Pada sifilis primer, gejalanya yaitu timbul luka pada alat kelamin dan muncul luka seperti gigitan serangga yang tidak terasa sakit dan bengkak. Pada sifilis sekunder, gejalanya yaitu muncul ruam merah pada telapak tangan, menderita demam, nafsu makan yang menurun, dan terjadi peradangan pada tenggorokan. Gejala pada sifilis tersier yaitu penurunan fungsi dari kelima indera manusia dan kulit yang rusak di sekitar bagian-bagian tubuh. Lalu yang ketujuh, herpes simplex. Penyakit ini disebabkan karena virus herpes simplex tipe 2 yang di daerah alat reproduksi luar dan bisa dilihat pada gambar. 8. Endometriosis merupakan kelainan antara lain yaitu terdapatnya jaringan endometrium di luar rahim. Jaringan yang disebut endometrium ini dapat tumbuh di inung telur, usus, tuba falopi, vagina atau di rektum, yaitu bagian akhir usus yang terhubung ke anus. Gejala dari penyakit ini adalah ketika menstruasi akan terasa nyeri. Rasa nyeri ini disebabkan pengelupasan jaringan endometriosis. 9. Gonore. Disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penderita merasakan sakit saat mengeluarkan urin. Kadang-kadang urin mengeluarkan nanah, dan jika tidak diobati dapat merusak saluran reproduksi, yaitu sperma pada pria dan saluran falopi pada wanita, sehingga dapat menyebabkan kemandulan. Yang ke-10 ada penyakit AIDS. AIDS mempunyai arti menurunnya kekebalan tubuh terhadap penyakit, sehingga pengidap AIDS mudah sekali terserang penyakit yang berbahaya. AIDS adalah stadium terakhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudahlah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS, akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderitanya. Beberapa cara untuk mencegah penyakit AIDS yaitu: yang pertama, menghindari seks bebas. Yang kedua, dari penggunaan jarum suntik secara bergantian.